Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul R3 Psikoterapi Psikodinamika dengan berfokus untuk menyusun formulasi psikodinamika. Adapun tujuan pembelajaran pada modul kali ini adalah mengetahui komponen utama formulasi psikodinamika, mengidentifikasi data relevan dari anamnesis, observasi, dan pemeriksaan mental yang kita lakukan pada pasien. Kemudian yang ketiga, menyusun formulasi psikodinamika yang jelas, logis, dan terstruktur, sampai nanti akhirnya kita bisa menghubungkan formulasi dengan rencana intervensi atau terapi yang sesuai. Sebagai outline pembelajaran pada modul kali ini diawali dengan pendahuluan, kemudian kita nanti akan belajar tentang dasar teori psikoanalisis klasik, kemudian kita akan belajar untuk menyusun formulasi psikodinamik, kemudian nanti kita akan juga belajar dari contoh kasus bagaimana membuat formulasi psikodinamiknya dan juga akan ditutup dengan kesimpulan. Baik, sebagai pendahuluan, jadi formulasi psikodinamika ini adalah titik temu antara terapi, teori psikodinamik, dan juga ilmu pengetahuan. Artinya, formulasi ini menghubungkan konsep teoritis, misalnya salah satunya adalah psikoanalisis klasik, kemudian kita akan menggabungkan juga dengan data ilmiah dan juga aplikasi praktisnya, terutama kita berfokus pada terapi. Nah, namun sebenarnya di masa lalu, sejarahnya formulasi ini belum banyak menghasilkan temuan yang dianggap menjanjikan atau konsensus yang kuat yang dipakai di berbagai negara. Hingga pada tahun 1966, seorang ahli bernama Sietz ini mencoba memulai upaya membentuk pendekatan dinamis yang disepakati oleh para klinisi dan juga peneliti. Tujuannya tentunya untuk menciptakan kerangka formulasi psikodinamik yang seragam. Namun prosesnya ternyata juga berakhir tanpa tercapai suatu kesepakatan karena perbedaan pandangan antar ahli. Di tahun 1983, seorang ahli juga bernama David Malan akhirnya mengembangkan metode formulasi yang lebih terstruktur dalam psikodinamika. Malan ini terkenal dengan model segitiga konflik dan juga segitiga orang yang membantu memahami hubungan antara konflik bawah sadar, emosi, dan perilaku pasien. Pendekatan ini dinilai lebih praktis untuk diterapkan dalam psikoterapi. Hingga akhirnya di tahun 1987, setelah DSM-3 dirilis, di mana kita tahu bahwa dengan adanya DSM-3 ini menggunakan diagnosis menggunakan sistem multiaksial, sehingga secara tidak langsung sistem ini membuat para klinisi melihat perlunya formulasi psikodinamika yang mendukung terapi psikoterapeutik, kemudian juga berjalan bersamaan juga dengan diagnosis deskriptif dari DSM. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebelum DSM-3, formulasi psikodinamika ini sering berdiri sendiri tanpa keterkaitan jelas dengan diagnosis formal. Setelah DSM-3 muncul kesadaran bahwa kedua pendekatan baik itu secara deskriptif dan juga dinamis perlu diintegrasikan agar pasien mendapatkan gambaran yang lebih lengkap sekaligus rencana terapi yang tepat. Di mana fungsi utama dari formulasi psikodinamik ini adalah membantu memahami mengapa di balik gejala pasien secara mendalam, bukan hanya sekedar memberi label gangguan pada penderitanya. Kemudian manfaat klinisnya tentu kita dengan formulasi psikodinamika dapat memperjelas konflik intraspsikis apa yang dihadapi oleh pasien, mekanisme pertahanan ego seperti apa yang dilakukan oleh pasien, dan juga dinamika hubungannya seperti apa. Tentunya nanti dari formulasi psikodinamika ini menjadi dasar untuk merancang pendekatan psikoterapi individual dan juga melengkapi diagnosis medis yang bersifat deskriptif. Oke, selanjutnya definisi formulasi psikodinamika. Jadi, formulasi ini bisa kita definisikan secara singkat, yaitu penjelasan atau hipotesis. Nah, jadi formulasi psikodinamika ini bisa kita katakan bahwa merupakan suatu hipotesis tentang bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku dengan mempertimbangkan dampak dan perkembangan pikiran bawah sadar atau yang disebut dengan unconscious thought. Jadi kita tidak hanya melihat gejala yang tampak, tetapi juga mencoba memahami yang pertama, konflik batin. Kemudian yang kedua, mekanisme pertahanan egonya seperti apa. Kemudian pengalaman masa lalunya seperti apa dan pola hubungan interpersonalnya seperti apa. Jadi fokus kita pada formulasi psikodinamik ini adalah memahami akar emosional dan psikologis dari perilaku, bukan hanya sekedar diagnosis.
seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita akan mendalami bagaimana konflik internal seseorang, mekanisme pertahanan egonya seperti apa, kemudian pengaruh pengalaman masa lalunya seperti apa, dan pola hubungan interpersonalnya seperti apa. Dari keempat hal ini kita dapat memahami bagaimana seseorang berfungsi dalam kehidupannya, baik bagaimana seseorang itu berpikir, bagaimana seseorang itu merasa, dan bagaimana seseorang itu berperilaku. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang konflik internal. Jadi konflik internal ini adalah pertentangan antara dorongan, kebutuhan, atau nilai yang berbeda di dalam diri seseorang. Nah, sumber dari konflik internal ini adalah id melawan superego. Ini akan kita bahas lebih lengkap di slide selanjutnya. Jadi kita bisa melihat bersama-sama bahwa ada gambaran seperti gunung es ini merupakan struktur kepribadian berdasarkan atau menurut Freud. Jadi gambar ini menggambarkan struktur kepribadian manusia seperti gunung es. Kita lihat ini berada sepenuhnya di bawah permukaan air. Itu kita akan sebut ini bahwa si it ini berada di unconscious thought. Jadi ini berisi dorongan biologis dan insting seperti misalnya seks, agresi, bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Mohon maaf, jadi bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, kemudian tidak rasional dan juga tidak disadari. Sedangkan ego ini berada di bagian atas dan sebagiannya berada di bawah air. Jadi dia berada di conscious dan juga berada di preconscious. Ego ini mengatur antara keinginan id dan superego, bekerja dengan prinsip realitas, rasional, dan sebagian disadari. Nah, sedangkan superego ini sebagian besar berada di bawah air. Superego ini menampung nilai moral dan etika dari orang tua dan juga masyarakat. Fungsinya adalah untuk menghukum, seperti memberikan rasa bersalah atau memberi penghargaan atau menimbulkan rasa bangga terhadap perilaku. Nah, analogi gunung es ini ternyata hanya sebagian kecil kepribadian, yaitu ego yang terlihat di permukaan atau kesadaran. Dan sebagian besar, baik itu motivasi dan konflik itu terjadi di bawah permukaan dalam ketidaksadaran. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa eh, it dan juga superego yang berkonflik ini sebagian besar berada di unconscious thought. Kemudian menurut Freud juga, eh, kepribadian ini akan melewati beberapa tahap gitu ya, atau disebut dengan perkembangan psikoseksual menurut Freud. Jadi Freud mengatakan bahwa jika ada hambatan ataupun fiksasi ataupun regresi di salah satu fase perkembangan, hal ini bisa memunculkan masalah kepribadian atau perilaku di kemudian hari. Nah, Freud membagi menjadi tingkatan yang pertama yaitu oral di usia 0 sampai 1 tahun, di mana fokusnya ini adalah di mulut. Kita tahu bahwa mulut ini fungsinya mengisap dan juga menggigit, di mana nanti mengisap dan menggigit ini sebagai sumber kenikmatan. Nah, jika gagal atau misalnya terjadi fiksasi, ini akan menimbulkan atau mengembangkan perilaku oral berlebihan di masa dewasa, seperti misalnya merokok, makan berlebihan, berbicara terus-menerus, cenderung bergantung atau dependen, atau mudah cemas. Kemudian di fase anal, ini di usia 1 sampai 3 tahun, fokusnya ini adalah pengendalian buang air atau toilet training. Nah, jika gagal, ini akan memunculkan dua hal. Apakah pada saat dewasa akan menjadi anal retentif, ya, jadi menjadi seorang dewasa yang perfeksionis, kaku, terobsesi keteraturan, atau mengembangkan anal ekspulsif, jadi menjadi dewasa yang ceroboh, berantakan, atau memberontak. Pas selanjutnya falik di usia 3 sampai 6 tahun, ini fokusnya adalah kesadaran identitas gender. Nah, jika gagal dalam tahap ini, maka akan timbul masalah identitas seksual. Eh, Seseorang akan kesulitan menjalin hubungan sehat dengan lawan jenis, kemudian ada rasa bersalah atau malu berlebihan terhadap seksualitas. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu latensi di usia 6 tahun sampai usia pubertas, ini fokusnya adalah penyaluran energi seksual ke aktivitas sosial, belajar, ataupun hobi. Nah, jika gagal pada fase ini tentu akan mengembangkan orang dewasa yang kesulitan bersosialisasi, rendahnya rasa percaya diri dalam kelompok. Dan di fase terakhir yaitu fase genital, ini terjadi pada usia pubertas sampai dewasa, fokusnya adalah kedewasaan seksual, hubungan intim yang sehat. Jika gagal pada fase ini, maka akan mengembangkan seorang dewasa dengan hubungan intim yang dangkal atau penuh konflik, kesulitan mempertahankan komitmen juga. Oke, kita sudah membahas tentang konflik internal. Kemudian selanjutnya kita akan
belajar juga tentang mekanisme pertahanan. Jadi ketika id dan juga superego ini saling bertentangan, ya, muncul konflik ego yang menanggung beban kecemasannya. Nah, peran mekanisme pertahanan ego ini adalah eh, ketika konflik terjadi antara superego, ego akan merasa terancam atau cemas. Nah, untuk mengurangi cemasan ini, yang biasanya sering di luar kesadaran, ego akan memakai suatu mekanisme pertahanan atau disebut juga maaf dengan defense mechanism, yaitu apa disebut dengan mekanisme pertahanan ego. Nah, mekanisme ini tidak menghapus konflik, tetapi membuatnya lebih bisa ditoleransi sehingga individu tetap berfungsi. Oke, jadi di sini kita bisa melihat eh, bahwa mekanisme pertahanan itu dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat kematangan atau maturity-nya. Yang pertama narsistik. Narsistik ini adalah mekanisme yang paling primitif dan paling maladaptif, sering ditemukan pada anak-anak kecil ataupun juga gangguan kepribadian berat seperti misalnya gangguan kepribadian narsistik ataupun juga borderline. Nah, ini salah satunya adalah mekanisme pertahanan dalam bentuk denial atau penolakan. Jadi eh, bentuknya adalah seperti menolak mengakui realita yang menyakitkan. Kemudian juga proyeksi ini adalah menyalahkan orang lain atau atas perasaan atau impuls sendiri, dan distorsi ini adalah memutarbalikkan realitas agar sesuai dengan keinginan diri. Nah, kemudian lanjut ke mekanisme pertahanan yang imatur. Nah, imatur ini biasanya atau disebut juga tidak dewasa. Jadi defense mechanism yang tidak dewasa sering terlihat pada remaja atau pada dewasa muda, atau misalnya juga bisa pada individu dengan gangguan kepribadian, cenderung tidak efektif dan bisa mengganggu fungsi sosial. Salah satunya ini acting out, jadi mengekspresikan perasaan lewat tindakan yang destruktif. Jadi mungkin bisa melalui perbuatan yang di luar normal seperti itu. Kemudian bisa juga blocking, di hambatan mendadak dalam berpikir atau emosi. Kita menghadapi suatu permasalahan tiba-tiba menjadi apa tiba-tiba diam gitu ya, atau misalnya langsung meluapkan dalam bentuk emosi. Nah, kemudian mungkin kita akan bahas tentang terakhir di somatisasi. Jadi somatisasi ini menyatakan stres emosional dalam bentuk gejala fisik. Jadi ketika menghadapi suatu masalah, konflik antara id dan superego eh, yang muncul pada dalam mempertahankan ego, timbul justru ada rasa nyeri di fisik gitu. Misalnya sakit kepala berlebihan, kemudian juga misalnya timbul debar-debar, pokoknya segala sesuatu dalam bentuk gejala di fisik. Kemudian untuk mekanisme pertahanan neurotik ini adalah mekanisme yang lebih adaptif, sering digunakan oleh orang dewasa dan umum dalam keseharian. Contohnya ini controlling. Jadi controlling ini adalah mencoba mengatur lingkungan atau orang lain untuk mengurangi kecemasan. Kemudian isolasi adalah memisahkan emosi dari pikiran atau peristiwa yang menyakitkan. Displacement ini bisa melampiaskan emosi ke objek lain yang lebih aman. Misalnya seseorang yang kena marah di kantor, kena marah dari atasan, tetapi dia tidak berbalik marah, tetapi dia melampiaskannya ke keluarga ketika dia pulang. Oke, kemudian untuk yang matur atau mekanisme pertahanan yang matur atau dewasa, ini mekanisme yang paling adaptif dan juga sehat digunakan oleh individu yang matang secara emosional. Tentunya mekanisme pertahanan ini membantu seseorang menghadapi realitas dengan cara yang konstruktif. Nah, salah satunya adalah altruisme. Altruisme ini adalah menolong orang lain sebagai cara menyelesaikan konflik atau stres internal. Antisipasi ini mempersiapkan diri secara mental terhadap pengalaman yang akan datang. Aseitisme ini menahan diri dari kesenangan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, biasanya dalam nilai spiritual ataupun budaya. Humor ini bisa menggunakan candaan untuk mengatasi stres atau emosi yang sulit. Oke, selanjutnya yang ketiga kita akan mempelajari tentang pengalaman masa lalu. Jadi eh, peristiwa atau hubungan yang dialami sebelumnya bisa membentuk pola pikir, perasaan, atau perilaku seseorang. Nah, jenis-jenis yang berpengaruh, yang pertama adalah pengalaman masa kanak-kanak, ini attachment dengan pengasuh utama, trauma masa lalu, seperti mungkin ada pelecehan, kehilangan, penelantaran, dan juga pola asuh. Apakah diasuh oleh orang tua dengan tipe yang otoriter, permisif, ataupun demokratis. Nah, contohnya seperti anak yang tumbuh dengan orang tua yang sering mengkritik, mungkin akan menghasilkan seorang dewasa di kemudian hari dengan ciri kepribadian, harga diri rendah, dan kecenderungan perfeksionis. Nah, dalam formulasi psikodinamika,
pengalaman masa lalu itu bisa dijadikan peta yang mempengaruhi interpretasi pasien terhadap hubungan dan situasi saat ini. Oke. Kemudian yang keempat ini adalah pola hubungan interpersonal. Jadi pola hubungan interpersonal ini adalah cara khas seseorang berinteraksi, berkomunikasi, dan juga membangun hubungan dengan orang lain. Pola hubungan interpersonal ini dipelajari dari pengalaman awal yaitu attachment style dan diperkuat oleh pengalaman di kemudian hari. Dalam formulasi psikodinamika, pola ini mempengaruhi hubungan dengan terapis dan dengan orang lain di kehidupan pasien. Nah, ini adalah jenis-jenis pola attachment ya atau kelekatan. Jadi kita bisa melihat di sini empat, ada empat, ada empat pola attachment ya atau disebut dengan attachment style. Ada secure, avoidant, anxious, resistant, dan disorganized. Jadi secure ini adalah anak merasa takut dan sedih ketika orang tuanya pergi, namun kembali merasa senang ketika orang tuanya kembali. Nah, pola secure atau secure attachment ini ketika masa dewasa mampu membangun hubungan mampu membangun hubungan yang sehat dan juga stabil, mudah percaya, bisa memberi dan menerima dukungan emosional, memiliki harga diri baik dan mampu mengelola konflik dengan dewasa. Nah, kemudian untuk anak-anak yang memiliki pola attachment avoidant. Nah, jadi avoidant ini seperti anak merasa tenang ketika orang tua atau walinya pergi dan tidak menunjukkan rasa senang ketika orang tua dan walinya kembali. Ini adalah cara anak untuk mengelola kecemasan mereka. Nah, anak-anak dengan avoidant attachment ini pada masa dewasanya cenderung menjaga jarak dalam hubungan, sulit membuka diri, terlihat mandiri tapi sebenarnya menghindari kedekatan emosional, bisa takut akan komitmen atau merasa tidak nyaman dengan keintiman. Kemudian untuk anak-anak dengan pola attachment anxious resistant, anak akan merasa tertekan ketika orang tua pergi dan berusaha menghukum orang tua karena pergi, dan ketika kembali anak menunjukkan perasaan seperti kemarahan. Nah, pada saat dewasa, anak-anak dengan pola attachment anxious resistant ini akan sering merasa cemas ditinggalkan pasangan, kemudian membutuhkan kepastian terus-menerus, takut akan penolakan, hubungan bisa terasa melelahkan karena mudah cemburu atau khawatir berlebihan. Kemudian anak-anak dengan disorganized attachment, misalnya anak menunjukkan hal aneh ketika orang tuanya kembali, ada yang kabur, ada yang memukul. Menurut peneliti, hal ini mungkin disebabkan oleh trauma masa kecil. Nah, nanti pada saat dewasa, akan mengembangkan perilaku hubungan intim sering penuh dengan konflik dan tidak konsisten. Bisa menunjukkan pola seperti menarik atau menjauh, jadi seperti menginginkan kedekatan tapi juga takut terluka. Sering berhubungan dengan trauma masa lalu, depresi, atau kesulitan regulasi emosi. Jadi attachment yang didapatkan anak ketika masa kecil ini akan berdampak pada hubungan anak dengan orang lain ketika ia dewasa nanti. Nah, kita masuk ke dalam contoh kasus. Jadi, dari contoh kasus ini nanti kita akan mencari atau menganalisis konflik internalnya, apa yang terjadi, kemudian mekanisme pertahanan egonya seperti apa, pengalaman masa lalunya seperti apa, pola hubungan interpersonalnya juga seperti apa. Jadi yang pertama ini Nyonya A, usia 32 tahun, datang ke psikiater dengan keluhan sering merasa cemas dan mudah marah pada pasangan. Ia sering curiga pasangannya tidak setia, walaupun tidak ada bukti. Ia mengakui sulit mempercayai orang, sering menguji pasangan dengan membatasi komunikasi atau berpura-pura tidak peduli. Nah, Nyonya A mengatakan sejak kecil dibesarkan oleh ibu yang sering meninggalkannya di rumah sendirian karena bekerja, sementara ayah jarang ada di rumah. Ia pernah beberapa kali mengalami putus hubungan yang dramatis karena takut ditinggalkan. Oke, jadi dalam menyusun formulasi psikodinamika tentu yang pertama kita harus mengetahui konflik internalnya seperti apa. Kita bahas, jadi tentu konflik internal ini muncul ketika id berkonflik dengan superego. Nah, id-nya pada kasus ini pasien menginginkan kedekatan dan rasa aman dari pasangan secara penuh. Kemudian superegonya menuntut agar ia tidak bersikap terlalu bergantung atau lemah karena diajarkan mandiri sejak kecil. Kita tahu tadi dari kasus bahwa Nyonya Kak ini sering ditinggalkan oleh ibu dan juga jarang bertemu dengan ayahnya. Nah, ego dari Nyonya A ini berusaha menengahi dengan menciptakan jarak untuk menghindari rasa takut ditinggalkan. Namun sebenarnya pertahanan ego yang dilakukan Nyonya I ini justru menimbulkan konflik dan juga kecemasan. Nah, kita akan bahas selanjutnya di mekanisme pertahanan ego.
Jadi pertahanan ego yang digunakan oleh Nyonya A ini yang ada tiga ya, bisa kita lihat yang sudah kita pelajari sebelumnya ini ada proyeksi ya. Jadi mencurigai pasangan tidak setia untuk mengalihkan rasa takut ditinggalkan. Kemudian juga ada bentuk pertahanan ego withdrawal atau menarik diri, jadi mengurangi komunikasi saat merasa terancam secara emosional, dan juga ada mekanisme pertahanan ego testing behavior. Jadi dia menguji cinta pasangan dengan memberi batasan atau berpura-pura tidak peduli. Tentunya pertahanan ego yang dilakukan oleh Nyonya A ini adalah bentuk yang salah satu narsistik atau juga disebut imatur ya. Jadi yang paling maladaptif. Kemudian kita juga akan menelusur ataupun juga menganalisis tentang pengalaman masa lalu. Jadi pengasuhan yang inkonsisten. Jadi ibu dari Nyonya A ini sering absen karena bekerja. Ayahnya juga jarang ada. Tentu hal ini membentuk ketidakpercayaan pada ketersediaan figur attachment. Kemudian ada pengalaman kehilangan emosional di masa anak-anak. Jadi tidak ada figur yang stabil yang dapat memberikan rasa aman. Tentu ini akan berpengaruh ya ketika dewasa. Kemudian bagaimana pola hubungan interpersonalnya. Jadi kita dari kasus ini kita melihat bahwa ada pola hubungan yang berulang. Awalnya si Nyonya A ini bisa eh, apa namanya dekat dengan seseorang, tetapi ketika dia dekat dengan seseorang akan muncul kecemasan. Nah, ketika muncul kecemasan, Nyonya A akan menunjukkan mekanisme ego menguji pasangan, di mana nanti justru si mekanisme pertahanan ego ini akan menimbulkan konflik-konfliknya ya menimbulkan putus hubungan. Nah, ketika Nyonya A ini mengalami putus hubungan, tentu hal ini akan menguatkan keyakinan bahwa orang akan meninggalkan dia. Jadi ada masalah di attachment style-nya ini cenderung ke anxious preoccupied. Jadi takut ditinggalkan, mencari kepastian berlebihan, mudah curiga. Sehingga kita dari formasi psikodinamika yang sudah kita susun, kita bisa menyusun juga intervensi psikoterapi yang tepat. Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa memberikan brief psikodinamik terapi, di mana kita menggali akar ketakutan ditinggalkannya kenapa, kemudian mengidentifikasi pola hubungan masa lalu, dan bagaimana itu muncul di hubungan saat ini. Kemudian kita bisa memberikan attachment based therapy. Jadi kita membangun kesadaran pola kelekatan dan juga melatih secure attachment behavior. Kemudian kita juga bisa memberikan CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dengan mengidentifikasi pikiran otomatis yang bersifat curiga dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Serta kita bisa juga memberikan interpersonal terapi pada pasien ini untuk melatih keterampilan komunikasi dan juga kepercayaan dalam hubungan. Sebagai kesimpulan, jadi formulasi psikodinamika adalah kerangka klinis yang menjelaskan masalah pasien dengan menelusuri interaksi antara konflik tidak sadar, pengalaman masa lalu, mekanisme pertahanan ego, dan juga pola hubungan interpersonal. Nah, penyusunan formulasi melibatkan identifikasi konflik internal utama. Kita akan melihat konflik antara it dengan superego dan juga realitas yang dihadapi atau ego. Kemudian kita akan mencari tahu menganalisa tentang pengalaman masa lalunya, terutama dalam tahapan perkembangan awal, em, membentuk kepribadian, konsep diri, dan cara individu merespon stres di masa kini. Kemudian mekanisme pertahanan egonya kita juga mencari tahu digunakan untuk mengelola kecemasan akibat konflik internal, namun jika maladaptif dapat memperburuk masalah dan menghambat fungsi psikososial. Tentunya kita akan mengajarkan ke pasien bagaimana bentuk pertahanan ego yang adaptif dan juga yang matur. Kemudian formulasi yang baik ini akan membantu menentukan strategi intervensi psikoterapi yang sesuai dengan tujuan meningkatkan insight, memperbaiki pola hubungan interpersonal, dan mengembangkan regulasi emosi yang lebih sehat. Ini adalah referensi modul kita pada siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih.